Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 13. Ya, kami sering membicarakannya. Kami ingin kembali ke kota kami sekarang, dan kemudian kami akan mencari cara untuk pindah ke Korea lagi. Kakakku sedang menetap di Korea sekarang. Dia menyewa sebuah kondominium di daerah kota. Benarkah? Kurasa kakakmu baik-baik saja. Jadi kami memutuskan untuk pindah ke Korea meskipun biayanya harus kami keluarkan. Kalau ibumu pergi, siapa yang akan mengurus dapur? Dingming yang pintar itu akan mengatasinya. Gunho berpikir tidak praktis untuk mempekerjakan seseorang untuk mengisi posisi manajer dapur karena restoran akan tutup dalam sebulan. Sebaiknya aku tutup saja restorannya. Gunho bermaksud untuk tetap membuka restoran sampai masa sewanya berakhir, tetapi tampaknya hal itu tidak mungkin dilakukan. Baiklah, mari kita tutup sebulan lebih awal. Gunho akan mengunjungi kantor makelar barang tak bergerak untuk memasarkan kondominiumnya. Sebaiknya saya memasarkannya sebelum Mai Hyang pindah ke kampung halamannya. Saya dapat menangani sebagian besar percakapan saya dengan orang Tionghoa saya. Namun, saya mungkin membutuhkannya jika saya menemukan kata-kata rumit selama membuat kontrak penjualan. Gunho memanggil Mai Hyang. Bisakah Anda pergi ke kantor makelar barang tak bergerak bersama saya? Investor yang meminta saya membeli kondominium di sini 2 tahun lalu ingin menjualnya sekarang. Kamu tidak membutuhkanku lagi. Gejong, kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik sekarang. Mungkin ada terminologi hukum dan hal-hal yang mungkin tidak saya mengerti karena ini melibatkan dokumen hukum seperti kontrak penjualan. Saya membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Mandarin dengan sempurna seperti Anda. Gunho mengolesinya dengan mentega untuk membawanya ke kantor makelar barang tak bergerak bersamanya. Apakah Anda akan memasarkan kedua kondominium itu? Mata sang makelar terbelalak karena para pemilik kondominium di kawasan Westlake saat itu tidak mau memasarkan kondominium tersebut. Harga kondominium sedang naik dan pemiliknya ingin menunggu sampai harga semakin naik. Menurutmu berapa banyak yang bisa kudapat? Berapa banyak yang ingin kamu tanyakan? Yah, kamu ahlinya. Katakan padaku. Seseorang memasarkan kondominium itu bulan lalu seharga 3.800. 000 yuan sebelum dia menariknya dari pasar. Mari kita beri harga 4.000 yuan. Bagaimana jika tidak ada yang membelinya karena harganya terlalu tinggi? Lalu, bagaimana dengan 3.800 yuan? Yah, aku lebih menyukai 4.000 yuan. Tinggalkan nomor kontakmu. Kalau aku menjualnya seharga 4.000 kamu harus memberiku sedikit insentif untuk membayar rokokku, oke? Tentu saja. Yang mana milikmu? Keduanya berada di gedung nomor 2, unit 306 dan unit 502. Coba kulihat. Gedung nomor 2 semua bagian dalamnya sudah selesai, kan? Maksudmu interiornya? Benar, interiornya sudah selesai semua. Oh, kalau begitu kamu harus memberi harga 4.300 yuan. Gunho sejenak melupakan bagian interior yang tidak lengkap di sana. Kondominium di China dijual dengan interior yang tidak lengkap. Kondominium Gunho sudah selesai karena dia ingin menyewakannya. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita beri harga 4.300 yuan mengingat biaya interiornya. Gunho keluar dari kantor makelar barang tak bergerak. Mae Hyang bertanya pada Gunho sambil mengikutinya dengan langkah cepat dan singkat. Gejong, investor Korea yang berinvestasi di kondominium itu pasti kaya. Kondominium itu sangat mahal, dan dia membeli 2 di antaranya. Saya iri. Saya juga. Anda bisa membeli kondominium seperti itu setelah bisnis Anda berjalan baik di masa depan. Itu bukan urusanku, kan? Ada restoran pizza baru yang dibuka di sana. Biar aku beli 2 pizza utuh. Kenapa kamu tidak membawanya ke restoran dan membaginya dengan staf? Terima kasih, Gejong. Gunho menjual 2 kondominiumnya di kawasan Westlake. Cepat sekali terjual karena sedang musim pindahan. Tampaknya banyak calon pembeli yang menunggu kondominium mewah dengan pemandangan danau barat muncul di pasaran. Bahkan setelah kondominium Gunho dijual, harga kondominium di masyarakat terus meningkat. Itu sedikit membuatnya kesal.
Pembeli yang membeli kondominium Gunho telah menawarkan 4.250.000 yuan yang lebih murah dari harga listing karena interior kondominium tersebut berusia lebih dari 2 tahun. Gunho menerima tawaran tersebut dan menerima 8.500.000 yuan untuk 2 kondominium. Saya akan melunasi pinjaman saya sebesar 1.900.000 yuan kepada Bank Industri dan Komersial Tiongkok. Setelah melunasi pinjamannya, tersisa 6.600.000 yuan di rekening banknya. Dalam won Korea, jumlahnya 792 juta won. Awalnya saya punya 480 juta won ketika saya datang ke China, jadi saya menghasilkan lebih dari 300 juta won dalam 2 tahun 8 bulan. Lumayan sama sekali. Saya mendapat gaji dari seseorang yang memiliki pekerjaan kantoran yang layak dengan gaji tahunan beberapa 100 juta won. Dia menepuk-nepuk buku banknya. Saya menghasilkan lebih dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara ini seperti yang dikatakan Ketua Lee. Itu adalah keputusan yang tepat untuk mengakuisisi kondominium yang terletak di kawasan paling mahal, sehingga harganya bisa naik lebih dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika saya punya kesempatan untuk melakukannya beli properti nyata di Seoul, saya akan beli yang berlokasi di Gangnam, bukan di wilayah metropolitan. Pasti di Gangnam. Kondominium mahal menjadi lebih mahal seperti harga saham yang terus meningkat. Harganya akan terus naik-naik. Begitulah cara dunia bekerja. Gunho menutup restorannya pada hari yang sama ketika Mae Hyang akan kembali ke kota asalnya. Dia meminta staf untuk berkumpul dan memberitahu mereka bahwa, sekarang kita punya waktu 1 bulan lagi sebelum gedungnya ditutup. Aku ingin tetap membuka restoran sampai tanggal itu. Namun, aku memutuskan untuk menutupnya lebih awal karena kami, termasuk aku, semua tidak punya keinginan atau semangat untuk melayani pelanggan lebih lama lagi. Staf menunduk saat mendengarkan Gunho. Saya belum memutuskan apakah saya akan membuka kembali restoran setelah 6 bulan. Jika ada di antara Anda yang harus bekerja untuk mencari nafkah, Anda harus mencari pekerjaan lain. Saya akan menutup restoran untuk saat ini dan mengambil cuti. Jika saya memutuskan untuk membuka kembali restoran, saya akan menghubungi Anda masing-masing. Seorang wanita dapur mulai menangis. Banyak staf yang menitikkan air mata kecuali Dingming, Mae Hyang, dan 2 wanita staf aula muda lainnya, mereka hanya menundukkan kepala tanpa menangis. Anda akan memberi kami kompensasi ekonomi, bukan? Wanita yang menangis itu bertanya. Kompensasi ekonomi. Gunho tidak mengerti apa itu. Dingming menjelaskan, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang sebagian dimiliki dan dioperasikan oleh orang asing atau badan asing wajib memberikan kompensasi ekonomi kepada pekerjanya. Gunho memandang Mae Hyang. Kompensasi ekonomi mirip dengan uang pensiun atau pesangon. Gunho menyadari bahwa dia tidak mengklarifikasi masalah pesangon dengan Tuan Byeon. Tuan Byeon seharusnya memberikan sejumlah pesangon kepada Gunho ketika dia menjual restoran itu kepadanya. Nah, saat ini, Gunho tidak bisa berbuat banyak. Gunho menyesal karena dia tidak pintar saat itu. Gunho dengan cepat menghitung. Setengah dari staf bekerja di sini selama 3 atau 4 tahun, dan sisanya bekerja selama 2 tahun. Jadi, jika saya berasumsi rata-rata masa kerja mereka adalah 3 tahun, maka saya harus membayar total 50.000 yuan untuk pesangon mereka karena saya harus membayar gaji senilai 3 bulan. Kepada staf yang bekerja selama 3 tahun sebagai uang pesangonnya. Sekarang saya paham kenapa banyak pengusaha Korea yang kabur saat bisnisnya gagal. Jika saya menolak membayarnya, saya akan ditangkap. Mari kita berikan kepada mereka dengan senyuman, dan berpikir positif. Gunho bertindak seolah-olah dia mengetahui uang pesangon, tetapi dia tidak tahu kata itu dalam bahasa Cina. Oh, pesangonnya. Tentu saja, saya akan memberikan semua pesangon Anda. Ketika Gunho berjanji untuk membayar mereka tanpa masalah, staf menunjukkan senyum lebar. Gunho memiliki tabungan sewa restoran senilai 250.000 yuan. Dia menggunakan uang itu untuk memberi mereka pesangon. Uang pesangon stafnya dimasukkannya ke dalam amplop dan diserahkannya kepada mereka masing-masing. Terima kasih. Gunho membuat amplop lain untuk setiap staf berisi 500 yuan. Itu adalah uang perpisahan dari Gunho. Oh, wah, terima kasih banyak. Para staf tidak berharap dibayar lebih dari uang pesangon mereka,
dan mereka sangat berterima kasih atas hal itu. Untuk Dingming dan Mae Hyang, Gunho berbicara dengan mereka secara pribadi dan memberi mereka uang perpisahan senilai 2.000 yuan kepada mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gunho pergi ke restoran. Lampu dimatikan dan semua kursi diletakkan di atas meja. Gunho menerima panggilan telepon dari Mae Hyang. "Gejong, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas uang perpisahannya. Aku sedang berada di stasiun kereta sekarang. Semoga kesehatanmu baik. Sampai jumpa di Seoul." Mae Hyang terdengar lebih ceria dibandingkan saat dia bekerja di restoran. Hampir tengah hari ketika Dingming datang ke restoran. "Gejing, kapan kamu tiba di sini?" "Semenit yang lalu, aku sudah memberitahu pihak hotel bahwa kita akan menutup restorannya. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua peralatan dapur ini?" "Ya, kurasa aku tidak bisa membawanya ke Korea." Gunho tertawa dan Dingming ikut tertawa. "Jika Anda berencana membuka kembali restoran tersebut di masa mendatang, maka Anda harus menyimpannya. Jika tidak, sebaiknya Anda menjualnya saja." "Ayo kita jual sekarang. Apakah kamu ingin aku mulai menjualnya?" "Ayo lakukan ini. Saya sudah memberitahu kantor pajak bahwa saya akan menutup restoran tersebut, tetapi kita juga harus menghentikan Mando Food Co. Ltd. Mengapa Anda tidak mengurusnya? Setelah Anda menjual peralatan dapur, Anda dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya penghentian Mando Food." "Tentu, aku akan melakukan itu selama kamu tidak keberatan." Gunho memberitahu pemiliknya untuk mengosongkan apartemen. "Saya menutup restoran Korea, menjual kondominium Huagang Wawon dan menjual apartemen Hoban Wawon untuk penyewa berikutnya. Sekarang, saya siap untuk kembali ke Korea." Apartemen itu disewakan kepada orang Korea lainnya sehari setelah dipasarkan. Penyewa baru ingin pindah setelah 10 hari. "Jadi saya punya 10 hari lagi di sini di Tiongkok. Saya tidak harus pergi ke sekolah dan saya tidak perlu pergi ke restoran untuk bekerja. Ayo pergi ke Shanghai dan tukarkan uang di rekening bankku dengan won Korea, dan mari kita melakukan perjalanan singkat keliling Tiongkok." Gunho pergi ke Kookmin Bank di Hongqiao, Shanghai untuk menukar uangnya dari yuan ke won. Dia sudah mentransfer uang dari rekening banknya di Industrial and Commercial Bank of China ke rekeningnya di Kookmin Bank. "Saya ingin menukar 6.600.000 yuan dengan won Korea." "Wah, jumlah uangnya lumayan besar. Apakah kamu menutup bisnismu di sini?" Asisten manajer bank tampak terkejut melihat jumlah uang yang ingin ditukarkan Gunho. "Itu benar. Untuk uang sebanyak ini, saya harus membuat laporan. Apakah Anda memiliki dokumen yang menunjukkan penutupan bisnis Anda?" "Ini salinan surat penghentian usaha saya." Staf bank yang membantu Gunho melihat layar komputernya sebentar. "Setelah ditukar dengan won Korea, uangnya bisa kita titipkan saja ke rekening yang sama, kan?" "Benar. Anda pasti berhasil dalam bisnis Anda di Tiongkok. Saya telah melihat banyak pebisnis yang gagal di sini karena tidak mudah menjalankan bisnis di Tiongkok," kata staf bank sambil menyerahkan buku bank kepadanya sambil tersenyum. Gunho ketakutan ketika dia memverifikasi saldo rekeningnya di buku banknya. Dikatakan 1.174. 800.000 won bukannya 790.000 won, jumlah yang ia perkirakan akan terlihat di buku bank. "Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa?" "Harga jual hari ini 178 won, ini adalah nilai tukar pada saat itu tingkat penjualan." Gunho mengikuti jari staf bank ke papan elektronik yang dia tunjukkan. Nilai jualnya jelas 178 won. "Wow, 178 menang." Nilai beli yang diterapkan ketika Gunho menukarkan won Korea ke yuan Tiongkok 2 tahun lalu ketika Gunho datang ke Tiongkok adalah 120 won. Nilai jual sekarang adalah 178 won. Gunho menggigil. Bisa dibilang Gunho gagal dalam bisnis restorannya di China. Namun, dia menghasilkan banyak uang dari investasi real estate-nya. Setelah gagal dalam bisnis restoran di Noryangjin, Gunho datang ke Tiongkok dengan membawa 480 juta won dan dia menghasilkan hampir 700 juta won dengan uang awal tersebut. Gunho merasa luar biasa, dia merasa seperti dia bisa terbang. "Ya ampun, sekarang saya punya 1.174. 800.000 won. Hahaha. Selain itu,
Saya masih punya 20.000 yuan yang saya simpan untuk persiapan sewa restoran periode berikutnya, masih ada di rekening bank saya di Industri dan Commercial Bank of China. Saya meninggalkannya di sana sehingga saya dapat menggunakannya selama saya tinggal di China sebelum saya kembali ke Korea. Saya sangat senang, hahaha. Gunho tertawa dan melompat-lompat di apartemennya sendirian. Kamu bodoh. Gunho merasa seperti dia mendengar suara Ketua Lee. Kamu melompat-lompat kegirangan hanya dengan 1,1 miliar won. Dasar bodoh. Gunho menegakkan posturnya. Itu benar. Aku seharusnya tidak terlalu bersemangat hanya dengan 1,1 miliar won. Seperti yang dikatakan Master Park kepadaku sebelumnya, aku ditakdirkan untuk menjadi sangat kaya. Gunho berencana melakukan tur di Tiongkok sebelum kembali ke Korea. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk melakukan tur di Tiongkok sebelum saya meninggalkan negara ini. Ayo jalan-jalan dan memperluas pengalaman saya. Gunho memulai perjalanannya dengan terbang ke Beijing dan mengunjungi kota terlarang. Ini adalah istana tempat tinggal Kaisar Tiongkok. Gunho kemudian pergi ke kawasan Wudaokou di depan Universitas Peking, tempat Profesor Wang dari Universitas Zhejiang dan Direktur Li dari Biro Konstruksi Kota Shanghai biasa nongkrong ketika mereka masih kuliah. Gunho bisa melihat banyak restoran yang menyajikan sate domba. Gunho merasa kakinya lelah dan kelelahan setelah melihat kota terlarang dan istana musim panas tempat janda permaisuri Cixi biasa bersenang-senang. Hujan mulai turun. Ayo kita minum di restoran sate domba. Gunho memesan tusuk sate domba dan bir Tsingtao. Saya merasa bisa minum lebih banyak dari biasanya hari ini. Gunho melihat keluar jendela sambil menikmati bir dan sate domba. Orang-orang di luar berjalan dengan langkah pendek dan cepat di tengah hujan sambil membawa payung. Saya sudah berada di Tiongkok selama hampir 3 tahun. Saya rasa waktu saya di Tiongkok telah dihabiskan dengan baik. Uang saya bertambah hingga 1,170 miliar won dan lulus dari Universitas Zhejiang. Selain itu, saya selalu ingin belajar bahasa asing dan sekarang saya bisa berbahasa Mandarin. Saya memperoleh level 6 yang merupakan level tertinggi HSK. Saya rasa kehidupan saya di Tiongkok sukses. Gunho memesan 1 piring lagi tusuk sate domba dan 2 botol bir Tsingtao. Dia sudah memesan kamar di Hotel Bintang 3, bukan penginapan atau Chodaeso. Oke, ayo hasilkan lebih banyak uang. Lain kali saya datang ke Beijing, saya akan menginap di Hotel Bintang 5 daripada Hotel Bintang 3. Gunho terus meminum birnya perlahan sambil bersandar di ambang jendela dan mendengarkan tetesan air hujan. Gunho terbang ke kota Urumqi di mana banyak warga Uighur, salah satu etnis minoritas Tiongkok, tinggal. Mereka memang terlihat sangat berbeda dengan orang Tionghoa. Orang-orang Uighur tua tampak seperti orang Rusia, mereka hanya duduk tanpa melakukan apapun. Mereka melirik Gunho yang membawa tas travel. Ada banyak peternakan domba di daerah ini. Saya ingin mencicipi daging domba yang dihasilkan dari sini. Gunho pergi ke pasar tradisional. Dia menemukan restoran sate domba sambil berjalan di pasar. Itu kumuh tapi penuh sesak dengan orang dan dipenuhi asap yang dihasilkan dari daging domba yang dipanggang. Dinding dan tiang restoran sudah menghitam karena asap. Makanan di restoran ini pasti enak karena banyak orang yang makan di sini. Gunho memesan tusuk sate domba dan bir. Pemilik restoran yang mengenakan topi tradisional berbentuk persegi panjang berwarna putih membawakan sepiring sate domba ke Gunho. Potongan daging domba yang ditusuk dengan peniti itu sebesar buah kenari. Wow, tusuk sate domba yang menghitam ini kelihatannya tidak enak, tapi sebenarnya sangat enak. Tusuk sate domba tidak terbuat dari daging beku. Mereka menggunakan daging segar untuk tusuk sate. Saya yakin ini bisa laris manis di Korea. Ini bisa menjadi sangat populer. Gunho berpikir bahwa sate domba bisa menjadi menu restoran baru yang bagus, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi bisnis restoran. Bisnis restoran membutuhkan banyak tenaga kerja, dan saya tidak bisa mempekerjakan staf sebanyak itu di Korea dan berharap menghasilkan keuntungan. Saya harus memulai sebuah perusahaan besar. Gunho memutuskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan bisnis kecil-kecilan dengan menyewa tempat seperti restoran. Dia muak dan lelah karenanya. Seorang pria Uighur yang duduk di sebelah Gunho berbicara dengannya. Dengan melihat tas travelmu, menurutku kamu mungkin orang Taiwan, bukan? Tidak,
saya orang Korea. Korea. Pria itu tampak terkejut, dan dia mulai menanyakan banyak pertanyaan kepada Gunho tentang Korea seperti populasinya, jumlah tentara militer, ukuran negara, kekuatan angkatan laut, pesawat tempur, del. Mengapa kamu menanyakan semua ini padaku? Karena aku iri dengan Korea. Kalau kita punya kekuatan yang sama dengan Korea, kita pasti sudah merdeka dari Tiongkok, tapi populasi kita hanya 7.000 orang. Wah, pria Uighur itu menghela nafas panjang. Bukankah menyenangkan menjadi bagian dari Tiongkok? Tiongkok telah berkembang pesat dan merupakan salah satu negara paling kuat. Saya dengar negara ini memberikan banyak program tindakan afirmatif kepada etnis minoritas, bukan? Pria itu tersenyum sinis sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan menyiratkan jawaban negatif. Pekerjaan Anda apa? Saya seorang profesor di Universitas Urumqi. Pria itu terus meminum minuman kerasnya, dia tampak sedih. Saat menginap di Urumqi, Gunho menerima pijatan seluruh tubuh dari seorang tukang pijat wanita cantik yang berpenampilan seperti orang Rusia. Harganya 300 yuan. Punya uang itu bagus. Ada yang rela membasuh kakiku yang bau dengan air hangat asalkan aku punya uang. Setelah mengunjungi Urumqi, Gunho melanjutkan perjalanannya dan mampir ke Chengdu dan bendungan Tiga Ngarai yang sangat besar sebelum dia kembali ke kota Hangzhou. Ketika dia kembali ke rumahnya di kota Hangzhou, dia merasa sangat lelah dan tertidur sepanjang hari. Jam berapa sekarang? Ini sudah jam 10 pagi. Berapa lama aku sudah tidur? Aku tidak ingat makan malam tadi malam. Gunho ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Profesor Wang di Universitas Zhejiang sebelum dia meninggalkan Tiongkok, jadi dia meneleponnya. Gejong, tadinya aku akan meneleponmu. Apakah kamu tidak akan melanjutkan studi kembang? Saya menutup restoran Korea saya. Hotel akan segera memulai pembangunan renovasi. Saya ingin bertemu teman saya sebelum saya kembali ke Korea. Benar-benar. Mari kita bertemu di Pingho Restaurant Bar di kawasan Westlake sekitar jam 5 sore. Saya kira Anda tidak ada kuliah saat itu. Bukankah ini restoran yang mahal? Ayo kita pergi ke tempat lain yang lebih murah. Pingho Restaurant Bar di kawasan Westlake adalah tempat Gunho pertama kali bertemu dengan manajer cabang Bank Industri dan Komersial China. Tidak apa-apa, datanglah ke restoran. Aku CEO-nya, ingat. Haha, baiklah, sampai jumpa di sana. Gunho dan Profesor Wang duduk di meja dekat jendela. Seorang staf wanita yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, kipau, menuangkan teh hijau ke dalam cangkir mereka. Teh Longjing dari kota Hangzhou adalah teh hijau terbaik. Saya biasa meminum teh ini sepanjang waktu ketika saya berada di AS untuk belajar PhD. Teh ini menjernihkan pikiran saya. Saya setuju dengan Anda. Saya minum teh ini setiap kali saya mencoba memikirkan sesuatu dalam menjalankan bisnis saya. Apakah kamu tidak akan melakukan bisnis lain di Tiongkok? Apakah kamu mempunyai pemikiran tentang jenis bisnis apa yang akan kamu lakukan setelah kembali ke Korea? Saya tertarik berinvestasi di real estate. Real estate, negara berkembang mempunyai kebijakan yang sangat ketat terhadap real estate, bukan? Faktanya, saya tidak menghasilkan banyak uang dengan menjalankan restoran Korea di Tiongkok. Tentu saja. Anda seharusnya memiliki basis klien dari masyarakat lokal agar restoran Anda dapat menghasilkan uang. Dengan pekerja dan pelajar Korea sebagai satu-satunya pelanggan Anda, kemungkinan besar restoran Anda tidak akan menghasilkan pendapatan yang cukup. Itulah sebabnya saya berinvestasi di real estate ketika saya menjalankan restoran. Saya membeli kondominium Huagangwawon 2,5 tahun lalu dan baru-baru ini menjualnya. Oh, benarkah? Kondominium di sana mahal sekali. Kurasa mungkin rektor Universitas Zhejiang mampu tinggal di kondominium seperti itu. Luar biasa. Jadi, kamu pasti mendapat banyak uang dari situ, ya? Ya sedikit. Coba kulihat, kamu membawa won Korea ke Tiongkok 2,5 tahun yang lalu. Kalau begitu, kamu pasti juga menghasilkan banyak uang dari valuta asing, selain hasil dari investasi real estate-mu. Anda pasti seorang profesor. Apakah menurut Anda nilai tukar mata uang akan semakin meningkat dalam waktu dekat? Profesor Wang menjawab pertanyaan Gunho sambil menyeruput teh longjingnya. Apakah nilai tukar mata uang akan meningkat lebih banyak dalam waktu dekat? Yah, bagaimana aku bisa mengetahui hal itu? Aku bukan putra Zhuge Liang. Anda adalah profesor yang mengajar manajemen keuangan di perguruan tinggi.
Sebenarnya saya juga anggota Komite Jasa Keuangan Provinsi dan anggota Komite Pengembangan Real Estate. Saya yakin yuan Tiongkok tidak akan naik lagi karena sebaliknya ekspor ke AS akan turun. Jika yuan terus meningkat, pemerintah akan mulai menekan mata uangnya dengan berbagai kebijakan. Begitu. Pasar real estate akhir-akhir ini terlalu panas, sehingga pemerintah berpikir untuk mengambil tindakan untuk melakukan intervensi, dan kemudian mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Mengapa tidak? Mereka memutuskan untuk membiarkan pasar mengendalikannya untuk saat ini, sehingga masyarakat Tiongkok dapat membangun kekayaan mereka dan hal ini akan menarik lebih banyak perusahaan asing. Dalam hal ini, Anda beruntung. Saya tidak memiliki cukup uang awal untuk berinvestasi di real estate. Aku iri padamu. Ada 5 hal yang kamu perlukan untuk menjadi kaya. 5 hal untuk menjadi kaya. Seseorang mengarangnya untuk bersenang-senang. Aku akan memberitahumu nanti. Haha, konyol. Jadi, apakah kamu akan melakukan investasi real estate lagi di Korea? Harga real estate di Korea sudah terlalu tinggi. Saya tidak yakin apakah saya punya cukup dana untuk melakukan itu. Pemerintah di negara berkembang membatasi investasi spekulatif di bidang real estate. Saya kira mereka akan mencoba mengambil keuntungan berlebihan untuk mengendalikan pasar. Selain itu, kesenjangan populasi akan berdampak negatif pada harga real estate. Namun, harus ada kepastian. Area di mana harga real estate masih naik, seperti kondominium Huagang di kawasan Westlake. Itu harus menjadi area yang ingin Anda fokuskan untuk investasi real estate Anda. Aku tahu di mana. Ada sebuah distrik di Seoul bernama Gangnam. Tidak peduli apa yang terjadi dengan pasar real estate di Korea, harga real estate di Gangnam selalu naik. Itu dia, katamu Gangnam. Harga di daerah itu akan semakin naik jika pasokan berkurang dan permintaan tinggi. Kau pikir begitu, harga akan naik di Gangnam. Alasan mendasar penting bagi kenaikan harga saham dan real estate, namun, Anda tidak boleh mengabaikan psikologi massa. Anda harus meneliti Gangnam. Kami menyebut Gangnam untuk menunjukkan wilayah selatan Sungai Yangtze di China. Korea punya Gangnam, sebagai nama suatu daerah. Haha. Benar, sebenarnya, itu adalah wilayah selatan Sungai Han di Seoul. Benarkah? Kapan kamu akan kembali ke Korea? Lusa, sepagi itu. Apakah kamu siap berangkat? Ya, saya bahkan menyelesaikan tur saya di daerah lain di Tiongkok. Telepon aku saat kamu tiba di Korea. Senang sekali punya teman orang Korea. Ayo minum. Tentu. Kedua pria itu berdiri dan saling menyilangkan tangan kanan serta meminum minuman keras mereka untuk menunjukkan persahabatan mereka. Gunho kembali ke Korea. Dia meninggalkan semua harta miliknya di Tiongkok kecuali buku Kookmin Bank yang menunjukkan 1174. 800.000 won miliknya, buku bank dari Bank Industri dan Komersial Tiongkok dengan 20.000 yuan miliknya, diploma Universitas Zhejiang, dan sertifikat HSK level 6. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya di Incheon sebelum dia menemukan tempat tinggalnya sendiri. Ibu Gunho menyambut putranya. Apakah kamu kembali untuk selamanya? Ya, Bu. Tapi aku akan tinggal di sini selama 1 atau 2 hari dan akan pindah ke tempatku sendiri. Apakah kamu sudah menemukannya? Saya akan menemukannya. Bagaimana kabar Tiongkok? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya lulus dari perguruan tinggi 4 tahun di Tiongkok, dan saya menghemat sejumlah uang dengan menjalankan restoran Korea di sana juga. Saya berpikir apakah saya harus mencari pekerjaan atau memulai bisnis sendiri. Gunho menunjukkan ijazah kuliahnya kepada orang tuanya. Oh, tapi semuanya ditulis dalam bahasa China, aku tidak yakin apa isinya. Itu ijazah Universitas Zhejiang, jurusan akuntansi. Aku sangat bangga padamu, anakku. Ibu Gunho menepuk ijazah perguruan tinggi dan berkata, seseorang ingin memperkenalkan seorang gadis untukmu tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Kamu harus segera menetap dan menikah. Pernikahanku. Aku tidak mau mendengarnya, Bu. Gunho menjadi kesal. Ibu Gunho melihat reaksi Gunho dan bertanya-tanya apakah dia sudah punya pacar, tapi belum mau memberitahunya. Gunho sudah terbiasa dengan kehidupan apartemen yang luas. Dia merasa tercekik tinggal di apartemen townhouse 18 piung milik orang tuanya yang kumuh. Terlebih lagi, dia harus berbagi kamar mandi kecil dengan orang tuanya, dia merasa sangat tidak nyaman.
Ibuku selalu iri dengan orang-orang yang tinggal di apartemen di kota Gueol, Incheon tempat bibiku tinggal. Dia sering bercerita tentang betapa beruntungnya orang-orang itu. Aku bisa membeli kondominium yang lebih besar daripada apartemen di kota Gueol dekat kota Incheon Hall, dan mulai kafe yang luas atau restoran cepat saji seperti Loteria. Saya rasa saya bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan di Incheon dengan uang yang saya miliki. Gunho sedang berpikir sambil berbaring di lantai di kamar kecil apartemen orang tuanya. Dan aku bisa mendapatkan mobil mewah. Orang-orang akan melihatku sebagai orang kaya di Incheon. Tidak, kurasa aku harus pindah ke Seoul agar aku bisa berkembang lebih jauh. Gunho berulang kali menggambar dan menghapus cetak biru hidupnya di kepalanya sebelum tertidur. Apartemen townhouse yang ditinggali orang tua Gunho adalah apartemen sewaan dengan sewa bulanan. Itu adalah apartemen kumuh berumur 20 tahun, tapi dia merasa stabil tinggal di rumah orang tuanya. Dia menyukai waktu sarapan, begitu juga dengan orang tuanya. Bu, tolong satu mangkuk nasi lagi. Dia mengukus nasi dengan doenjang jjigae dan kimchi untuk sarapannya dan bersendawa dengan keras. Aku suka makanan ibuku. Gunho memutuskan untuk keluar dan mencari onerum setelah sarapan. Ayo kembali ke Noryangjin. Gunho merasa nyaman untuk kembali ke area yang dia kenal. Dia pergi ke kantor makelar barang tak bergerak di belakang kantor distrik Dongjak. Dia dulu tinggal di daerah itu. Makelar menunjukkan padanya onerum. Kamar itu berada di lantai 3 sebuah gedung bertingkat rendah yang kumuh. Ini tidak terlalu. Gunho tidak menyukainya. Saat dia menjalankan restoran mie Vietnam, ruangan seperti ini sudah lebih dari cukup bagi Gunho. Namun, dia berbeda sekarang. Ia sudah merasakan kehidupan mewah dengan apartemen luas di China. Dia pikir dia tidak ingin tinggal di ruangan seperti itu lagi. Ayo bayar lebih dan tinggal di kantor telep yang bersih. Gunho menuju ke area sekolah dasar Noryangjin untuk mencari telepon kantor, dan kemudian berubah pikiran. Mari kita tidak tinggal di Noryangjin. Daerah ini suram dan terlalu sibuk dengan para pembuat ujian. Mari kita coba daerah lain. Terlebih lagi, Noryangjin tidak pernah menguntungkan saya. Saya telah belajar selama bertahun-tahun di sini hingga ujian kerja pemerintah tingkat 9 gagal, dan restoran Vietnamku juga gagal. Sepertinya aku tidak bisa cocok dengan Noryangjin. Ayo coba di tempat lain. Gunho berpikir sejenak untuk pindah ke Gangnam dan kemudian memutuskan untuk pindah ke distrik Yongdeungpo yang lebih dekat dengan Incheon tempat orang tuanya tinggal. Saya harus menunggu sebelum pindah ke Gangnam. Saya ingin berkembang lebih banyak sebelum pergi ke Gangnam. Ketika dia melihat telepon kantor yang tidak terlalu mahal di belakang pasar tradisional Yongdeungpo, dia langsung membuat kontrak sewa. Sewa bulanannya adalah 500.000 won dengan uang jaminan 10 juta won. Ruangan itu besar dan dilengkapi dengan lemari es, mesin cuci, oven gas, AC, del. Saya hanya perlu menelepon KT untuk koneksi internet. Kehidupan Gunho di distrik Yongdeungpo dimulai. Gunho membeli komputer bagus dan TV kecil. Dia juga membeli tempat tidur baru dan meja juga. Saya akan mengejar impian saya di sini. Saya telah menerima salah satu orang terkaya energi, Marwin, dari Tiongkok dan saya akan membangun diri saya di sini. Gunho mengulangi bahwa dia akan menegakkan dirinya 3 kali dengan keras. Sial, ada sesuatu yang lain di bawah sana yang didirikan. Gunho membaca koran ekonomi setiap hari dan menjelajahi internet di telepon kantornya di distrik Yongdeungpo. Karena saya menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi di real estate di Tiongkok, mari kita lakukan juga di Korea. Mari kita mulai dengan meneliti pasar real estate di Korea. Gunho ingin membeli sebuah kondominium yang berlokasi di Gangnam. Saat itu, Tower Palace di kota Dogok adalah kondominium paling populer, dan Raimyan Firstige di kota Banpo sedang dalam pembangunan. Sial, harganya terlalu mahal. Gunho mengira dia ingin membeli kondominium di Gangnam dan menjalankan bisnis kecil-kecilan, atau mendapatkan pekerjaan seperti yang dia lakukan ketika dia berada di Tiongkok. Namun, harga kondominium itu tidak terjangkau. Saya tidak akan mampu membeli satu pun kondominium dengan uang yang saya hasilkan dari Tiongkok. Gunho kecewa. Saat saya tinggal di Onerumtel di kota Duyong, kota Cheonan, saya iri dengan orang-orang yang tinggal di kondominium baru di sana. Harga kondominium di Gangnam 5 kali lipat dari kondominium di kota Duyong. Polarisasi harga rumah sangat ekstrim.
Haruskah saya mendapatkan pinjaman untuk membelinya? Siapa yang akan membayar bunganya? Saya bahkan tidak punya pekerjaan. Gunho tidak tahu harus berbuat apa. Dia yakin harga kondominium di Gangnam akan naik, tapi dia tidak mampu membelinya. Itu membuatnya menghela nafas. Dia mulai mencari di internet lagi. Apa ini? Itu adalah foto kota Apgujeong saat ini dan kota yang sama 60 tahun lalu di mana terdapat perkebunan pohon pir. Itu foto hitam putih. Siapa yang mengunggah foto perbandingan semacam ini? Ada keterangan foto di bawahnya. Ya ampun, ayah. Anda seharusnya membeli tanah di sana pada waktu itu. Gunho terkekeh. Pasti ada tanah seperti itu. Cuma kita belum tahu yang mana. Kalau mudah mengetahuinya, semua orang akan kaya. Gunho membeli koran ekonomi setiap hari dari toko serba ada di lantai bawah di gedung kantornya. Suatu hari, dia melihat iklan di sana. Kuliah untuk pelelangan, Anda memerlukan keterampilan untuk pelelangan. Ada lembaga swasta yang melelang. Saya selalu ingin mempelajarinya. Mungkin sebaiknya saya ambil kursusnya. Oh, ada profil instrukturnya. Gunho membaca profil instruktur. Dia memulai dengan hanya 20 juta won dan dalam waktu 3 tahun dia membeli sebuah gedung. Bruce Kang adalah legenda di bidang lelang. Dia memiliki tangan midas. Apakah dia benar-benar memulai dengan 20 juta won dan membeli gedung dengan hasilnya? Nama macam apa itu? Dia mungkin pernah ke Asia. Biaya kursusnya 400.000 won per bulan. Ayo kita coba. Institusinya adalah tidak jauh dari sini, itu di distrik Yongsan. Gunho mendaftar untuk kursus lelang. Gunho belum membeli mobil. Karena dia pernah mengendarai Audi di China, dia tidak ingin mendapatkan mobil yang kurang dari itu. Dia menggunakan transportasi umum untuk pergi ke institusi swasta di distrik Yongsan. Kursus dimulai pukul 14, yang bukan waktu perjalanan biasanya untuk berangkat kerja, sehingga bus hampir kosong. Ada banyak ibu rumah tangga dan pensiunan tua di kelas lelang. Instrukturnya, Bruce Kang keluar dan mulai berbicara tentang kesuksesannya. Saya memulai dengan 20 juta won dan membeli sebuah villa di lelang. Saya meminjamkan jumlah yang kurang dari bank. Setelah memperoleh villa tersebut, saya memperbaiki dan merenovasinya sedikit sebelum memasarkannya kembali. Setelah terjual, saya membeli real estate lain di lelang dengan hasilnya. Setelah mengulangi proses ini 10 kali, saya akhirnya mendapatkan uang awal yang signifikan. Seseorang mengajukan pertanyaan. Karena Anda berulang kali membeli dan menjual properti asli beberapa kali dalam waktu singkat, bukankah pajak transfer harus menjadi masalah? Jika Anda khawatir tentang pajak transfer, Anda tidak bisa melakukan lelang. Namun ada cara untuk menghindari pajak transfer. Bagaimana jika penyewa atau kreditur menolak mengosongkan properti itu? Instruktur terkekeh dan berkata, itu sama sekali bukan masalah. Ada cara untuk mengatasinya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Bruce Kang melanjutkan ceritanya tentang perolehan sebuah bangunan dengan hasil yang diperolehnya dari pembelian dan penjualan villa berulang kali. Dia mengatakan harga bangunan itu sekarang melebihi 10 miliar won. Gunho melihat sekeliling. Para ibu rumah tangga dan pensiunan lelaki tua semuanya ngiler mendengar ceritanya. Akhirnya, kelas lelang dimulai setelah perkenalan Bruce Kang. Instruktur lain keluar dan memulai kelas. Dia membawa salinan pendaftaran real estate dan menjelaskan tentang bagian berbeda dalam pendaftaran. Gapgu dan Elgu. Anda dapat meminta untuk menerima salinan pendaftaran real estate dari situs Mahkamah Agung, sehingga Anda dapat melakukannya di rumah. Adakah yang bisa melakukan itu? Tidak harus pemilik properti asli untuk memintanya. Tentu saja. Gunho berpikir bahwa dia akan mendapatkan salinan pendaftaran real estate dari apartemen townhouse tempat orang tuanya tinggal. Instruktur terus menjelaskan sesuatu tentang pendaftaran real estate. Oke, lihat di sini. Bagian ini disebut Gapgu. Ini menunjukkan kepemilikan properti sebenarnya. Anda dapat melihat siapa sebenarnya pemilik properti nyata ini. Jika ada pinjaman dari bank, maka itu akan terlihat di Elgu. Benar, setiap perubahan hak, selain hak kepemilikan, akan dicatat di bagian ini. Jika Anda meminjam uang dari bank dan menggunakan properti real estate ini sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, atau perusahaan kartu kredit Anda menyita properti tersebut, properti karena Anda gagal membayar, maka fakta tersebut akan ditampilkan di bagian Elgu ini.
Gunho secara bertahap belajar tentang real estate. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu ketika saya berinvestasi di Tiongkok. Saya hanya beruntung. Gunho merasa lega. Ketika Gunho kembali ke rumah, dia membuka situs Mahkamah Agung untuk meminta salinan pendaftaran real estate apartemen townhouse orang tuanya. Ada apa? Unduh dan install program keamanan. Oke, benar. Sekarang menanyakan nama pemiliknya. Gunho menelepon ayahnya dan menanyakan nama pemiliknya. Nama pemiliknya. Mengapa Anda memerlukan namanya? Aku hanya membutuhkannya. Biarkan saya melihat perjanjian sewanya. Tunggu sebentar. Ayah Gunho memberikan nama pemiliknya kepada Gunho. Setelah Gunho memasukkan nama pemiliknya, Gunho dapat mencetak salinan pendaftaran real estate. Nama pemiliknya sama dengan nama di registrasi. Nyaman. Gunho mencermati pendaftarannya. Apa ini? Pemiliknya meminjamkan 30 juta won dari Bank Shinhan dan dia mendapat pinjaman lain sebesar 10 juta won dari Credit Union. Gunho mulai menganalisis pendaftaran real estate. Jika townhouse ini dijual melalui lelang, bisakah ayahku mengambil kembali uang jaminannya? Aku yakin dia memberitahuku bahwa uang jaminannya adalah 20 juta won. Aku kira dia bisa mendapatkannya kembali karena townhouse itu bernilai 100 juta won menurut pendapatku, Ibu. Saya yakin saya mendengar bahwa daerah itu akan segera dibangun kembali, tetapi tidak ada yang membicarakannya lagi. Apakah dibatalkan? Gunho mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok. Haruskah aku membeli kondominium untuk orang tuaku? Aku bisa menggunakan 100 juta won dari 1,100 juta won yang kumiliki. Lalu mereka tidak perlu membayar sewa bulanan. Aku bisa membeli kondominium atas namaku. Gunho memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu membuka matanya lagi. Tidak, ini belum waktunya. Aku bisa melakukannya nanti. Mereka baik-baik saja dengan apartemennya untuk saat ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.